Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi Shalom Aleichem. Baik, saat hari ini kita akan menaikkan pujian syukur bagi Tuhan kita. Kita siapkan hati kita. Saya jemput kita bangkit berdiri saudara. Curahan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus menguduskan, menyucikan kita dari segala dosa kita. Kita dibenarkan, dilayakkan untuk masuk dalam hadirat Allah yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Mari bawa ucapan syukur kita, penyembahan kita dengan segenap hati, menghormati hadirat Allah. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Engkau melayakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami bawa korban syukur pujian kami bagi-Mu ya Allah yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Katakan dengan segenap hati, Kau layakkan kami, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian kami naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi, melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru, menjadi ciptaan yang baru. oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Mari segenap hati kita katakan, kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Katakan, pujian kami naik, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Tuhan Yesus, Kau melayakkan kami, Kau layakkanku menghampiri-Mu dalam tata kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Mari angkat hati kita saudara. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan Tuhan melingkupi kami. Haleluya. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu,
Kemuliaan Tuhan meliputi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu. Kami menjadi ciptaan yang baru oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kehendak-Mu. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu. Katakan oleh kuasa darah Tuhan. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Mari semua saudara, kita angkat hati menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Bebaskan hati kita, bebaskan segenap roh kita menyembah Allah. Haleluya. Kuasa darahnya melayakan kita, menyucikan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan lebih lagi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory, haleluya. 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 Adol Adonai Meo. Oleh hatire Kigado Elohai. Kau Allah yang dimuliakan, Allah Maha Kudus, Maha Kuasa. Engkau Allah satu-satunya yang Maha besar. Layak diagungkan. Haleluya. Lebih lagi menyembah Tuhan, sebab Dia Allah Maha Tinggi Elyon. Tidak ada yang menyamai Engkau ya Allah yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkau termulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bawa penyembahan kita kepada Allah kita, sebab hanya Dia
Dia satu-satunya Allah. Sebelum Dia dan sesudah Dia tidak ada Allah yang lain. Terima kasih ya Aba. Haleluya. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Mari kita angkat kedua tangan kita dengan pengakuan iman kita. Engkau Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am. Oh, sing out, I will worship you. I will worship you. I will worship you, Lord. Lift our hand and our heart. Come on, sing out. I will worship you. Yes, we will worship you, Lord. We will worship. I will worship you with all of my heart. Hallelujah, sing out. Hallelujah, I will worship. I will worship you, Lord. I will worship you. I will worship. I will worship. Lift our hands. Come on. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am, with all I am, with all I am, with all I am, with all I am. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi, sebab darahnya yang maha kudus telah menyucikan kita. Mari kita bersorak-sorai bagi Allah yang maha kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memuji nama Tuhan lebih lagi, katakan amin. Haleluya. Saudara, bahwa Yesus kita Tuhan maha besar, amin. Tidak ada Allah yang seperti Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian ini lebih lagi. Tuhanku maha besar, haleluya. Mari kita bertepuk tangan saudara. Baik engkau yang ada di rumah, dengan segenap hatimu angkat pujian bagi Tuhan. Katakan Tuhanku maha besar, haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Tuhan kita tak tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan,
serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Tuhan kita luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Ya Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan. Lebih lagi saudara kata pujian ini. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Dengan segenap hati katakan, ya Raja dalam hidupku. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Mari angkat kedua tangan kita katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Mari kita bertepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Tanda bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan kita Raja di atas segala raja. Lebih lagi hidup bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita katakan, serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Yesus nama di atas segalanya. Sekali lagi katakan, Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari berikan suara-suara bagi Tuhan Yesus, katakan haleluya. Saudara, kita lebih lagi memuji nama Tuhan. Mazmur 91 katakan, dialah Allah yang maha tinggi, tidak ada yang seperti dia. Elyon, haleluya. Angkat pujian ini bagi Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Allah kita. Dia satu-satunya Allah yang maha tinggi. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat? Dengan segenap hati katakan, tak ada kerajaannya yang terbesar selamanya. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu. Suara kemana? Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal
Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Ini iman kita, katakan tak ada. Kerajaannya yang terbesar. Haleluya. Semua musuhku gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan Yesus Tuhan kita. Dia Allah yang hidup. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan, katakan sekali lagi, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kerajaan Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Berikan suara-suara bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Biarlah di sepanjang hidup kita terus mau merendahkan diri di bawah tangan Allah yang Maha Kuat. Dipakainya menjadi saksinya. Haleluya. Mari kita memuji nama Tuhan. Dan biarlah pujian ini menjadi doa dan kerinduan buat setiap pribadi. Pakai kami Tuhan lebih lagi. Kasih Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu. Mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku
harus memisahkan diri kita dengan dunia ini. Haleluya. Dalam sisa hidupku ini, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku Tuhan, untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Haleluya. Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku rindukan, yang ku ingini Engkau saja. Tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Dengan segenap hati katakan, pusatkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, tiada tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu menyenangkan dunia, di mataku Engkau Mari kita pakai penuh saudara. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu menyenangkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Jadikan pujian ini sebagai doa secara pribadi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Berani bayar harga, memisahkan diri dengan dunia ini, agar kehendak Tuhan dinyatakan dalam kita. Haleluya, haleluya. Mari saudara berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Haleluya. Pulihkan cara hidup kami Tuhan, agar berkenan di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan,
Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Saya mengundang hambanya Bapak Pendeta Leo. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia-Mu, atas anugerah-Mu yang sungguh besar, bagai gelombang laut yang tidak pernah terputus. Kami juga berterima kasih Tuhan, karena Engkau telah meringankan langkah kami untuk bertemu pada hari ini, untuk mendengarkan suara-Mu di tempat ini. Jamah kami semua Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada kami, agar kami pulang dengan membawa berkat, karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tuntun kami agar kami dapat mengerti apa yang hendak Engkau utarakan pada kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Yang diberkati sama-sama berkata, Tuhan. Amin. Silahkan duduk. Shalom saudaraku. Kita ketemu lagi ya. Semua muka-muka ceria. Luar biasa. Kalau muka ceria, itu berarti kita bersukacita. Bergembira. Hati yang gembira, obat yang manjur. Saya teringat ada sebuah lagu pujian. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku percaya Tuhan Yesus baik. Apa Tuhan Yesus baik? Sudah dirasakan Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa, Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Ya, saya sendiri sudah pengalaman dengan keluarga. Waktu kita dalam keadaan lemah, kita pasti dikuatkan. Karena Dialah kekuatan dalam hidup kita. Hanya Dia satu-satunya yang bisa memberikan kita kekuatan. Ya, di luar sana banyak orang suka mengeluh. Termasuk orang Kristen. Katanya begini, saya itu sering ke gereja. Sudah pelayanan lagi. Tapi kok saya masih begitu-begitu saja. Itu teman saya yang nggak pernah ke gereja. Nggak pernah pelayanan. Kok malah sekarang, dia dapat pekerjaan yang bagus. Malah penghasilannya, wah. Saya kok hanya begini-begini saja. Kan katanya kalau orang Kristen itu selalu naik dan tidak turun. Betul, selalu naik dan tidak turun. Tapi kita harus berpikir, yang dimaksud naik itu memang mencakup semua. Tapi intinya yang naik itu adalah level kita. Iman kita, percaya kita kepada Yesus. Itu yang naik. Kalau kita lihat ya, di iman kita, 2 Petrus 1 ayat 5-8, 2 Petrus 1 ayat 5-8. Saya akan bacakan bagi saudara. Beginilah firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara,
dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi iman ini harus bertumbuh, ya. Jadi jangan begitu-begitu saja. Orang Kristen imannya itu bertumbuh, ya harus naik terus sampai kasih akan semua orang. Jadi jangan hanya berpikir materi. Karena materi itu sementara semuanya. Mobil saya, rumah saya itu hanya dipinjamkan kepada kita untuk dikelola dengan baik. Semua punya Tuhan, nafas hidup kita juga punya Tuhan. Makanya kita selalu bersyukur. Tuhan Yesus itu sungguh terang dan baik dalam kehidupan kita. Kita ingat selalu perkataan Tuhan Yesus kepada Paulus begini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saya ulangi. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saya kasih contoh. Bapak Ibu mungkin kenal yang namanya Smith Wigglesworth. Itu orang Inggris, penginjil dari Inggris. Dia lahir 1859, meninggalnya 1947. Nah, dia ini tidak mengalami pendidikan yang formal. Dia hanya sebagai tukang ledeng. Tukang ledeng ya, apa itu? Pipa-pipa gitu. Itu kerjaannya. Dia begitu kawin, istrinya malah ngajar dia baca. Kemudian istrinya ngajar dia untuk memahami Alkitab. Selalu begitu. Akhirnya malah karena dia memang tertarik dengan apa yang firman yang dia terima itu, imannya itu bertumbuh. Akhirnya dia menjadi penginjil yang terkenal. Dia kalau tidak keliru 20 orang, sekitar 20 orang dia sudah orang meninggal bisa hidup kembali dan menyembuhkan banyak penyakit pada waktu itu. Yang kedua, contoh yang kedua pasti juga tahu namanya Nick Vujicic. Orangnya itu nggak ada tangan, nggak ada kaki. Tapi dia itu penginjil terkenal dan luar biasa. Tuhan pakai. Jadi dalam kelemahan tubuh, dalam apapun, kuasa Tuhan bekerja atasnya. Jadi kita jangan pernah ragu. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Dia yang maha kuasa. Tadi sudah dinyanyikan. Allah maha besar, maha kuasa, El Shaddai. Luar biasa. Jadi dalam kelemahan malah kuasa Tuhan bekerja atas kita. Oleh karenanya, jawaban Paulus waktu itu, Tuhan Yesus bilang ke Paulus, jawaban Paulus, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, luar biasa, Paulus kan tahu ya, Rasul Paulus, luar banyak dia menyembuhkan orang, memberitakan Injil. Ya, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, dia lakukan. Itu kita lihat di 2 Korintus 12 ayat 9. Yang tadi. Untuk itu bahasan kita sore malam hari ini adalah mensyukuri kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Jadi kita harus bersyukur apapun. Tadi kita sudah bernyanyi. Apapun yang terjadi pada kita, bersyukur. Tuhan punya maksud. Jadi syukurilah itu.
Pembacaan firman terambil dari Matius 25 ayatnya yang ke-15. Matius 25 ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Jadi ini cerita satu Tuhan yang memberikan kepercayaan kepada pengerja-pengerjanya. 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Dari pembacaan firman tersebut, maka kita perlu memahami bahwa kenyataannya Tuhan tidak memberikan kepada semua penerimanya itu talenta yang sama. Namun berbeda-beda. Karena apa? Tuhan punya maksud. Dia mau lihat apa yang kita kerjakan. Karena kita sudah diberikan istilahnya free will. Kita mau apakan ya terserah kita. Dia kasih 5, ada yang kasih 5, ada yang kasih 2, ada yang kasih 1. Nah, dia mau lihat apa yang kita lakukan dengan pemberiannya tersebut. Waktu dia kembali, kita kalau baca seterusnya, ternyata punyanya yang 1 itu, dia diberikan 1 talenta itu diambil dikasihkan kepada yang menggandakan. Namanya itu berarti kita itu harus berusaha. Jadi jangan kita malas, jangan kita diam dan menanam dalam lubang di tanah itu talenta yang diberikan atau anugerah yang Tuhan berikan atau kasih karunia yang Tuhan berikan. Jangan disimpan, kita harus bergerak, otak kita berputar. Bagaimana supaya bisa menghasilkan yang lebih? Bagaimana bisa menghasilkan menggandakan yang lebih lagi? Jadi tidak begitu-begitu saja. Nah, dari anugerah yang Tuhan sudah percayakan tersebut, ternyata Tuhan ingin melihat apa yang diperbuat oleh masing-masing penerima talenta tersebut. Dan untuk mensyukuri anugerah Tuhan tersebut, apa yang kita perlu lakukan? Yang pertama, sadari bahwa kita itu telah dipilih. Ya, kita semua itu dipilih. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16 firman Tuhan berkata demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Haleluya. Ya. Bukan di sini, bukan kamu, bukan kita yang memilih, tapi Tuhan yang memilih. Jadi kita berada di sini, Tuhan udah pilih, dikumpulkan dia di sini, di gereja ini, untuk bagaimana kita mengembangkannya. Artinya kita ini telah dipilih untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Di sini kita harus fokus dan jangan berdiam diri saja, tetapi harus berusaha mengembangkan apa yang Tuhan berikan kepada kita sekarang ini agar dapat memberi buah yang baik dan tetap. Karena jika kita tidak fokus, maka kita telah menurunkan nilai Kristus, yaitu kita tidak sungguh-sungguh dan berusaha atau berkreasi, meng-create untuk menghasilkan buah yang banyak. Jadi, ini harus kita sadari bahwa kita itu orang-orang pilihan. Kita dipilih. Ya. Yang kedua, perhatikan kondisi kita. Kondisi kita bagaimana?
pribadi kita, keluarga kita, gereja kita, bagaimana? Apabila kita hanya diberikan 1 talenta, maka kita jangan pernah membandingkan dengan orang lain. Sama itu di luaran tuh banyak gitu. Saya kok sudah begini, yang lain kok begitu. Aku begini, dia begitu. Kalau Bruri bilang, ya sama saja. Bukan begitu, tapi kita harus mensyukuri, intinya di situ. Jangan pernah membanding-bandingkan, karena kalau kita membandingkan, kita nanti iri hati, ya. Dan iri hati itu iblis paling senang. Itu akan berkembang biak di dalam hati kita. Padahal Tuhan Yesus sebelum naik ke surga sudah bilang apa? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Maksudnya apa? Yaitu Dia adalah Allah damai sejahtera. Allah itu adalah kasih. Karakter Kristus ditaruh di hati kita. Ya. Dia mau kita selalu ada damai sejahtera, bukan iri hati, dengki, marah. Itu berlawanan. Tuhan mau kita selalu damai sejahteraku memerintah dalam hatimu. Ada saya dan saudara-saudara sekalian. Ada Yesus. Karena kalau ada Yesus dalam hati kita, kita luar biasa. Karena Tuhan Yesus akan selalu menolong, memberikan kita kekuatan, memberikan kita power, kuasa juga. Bisa terjadi. Seperti contoh tadi itu, 2 orang tersebut diberikan kepada kita. Yang penting kita harus percaya. Jadi jangan pernah membandingkan, karena kalau kita membandingkan berarti kita menanam bibit ya dari si jahat di dalam hati kita. Nah, ini jangan sekali-sekali, karena ini akan merugikan kita sendiri. Kalau kita sakit hati, nanti kita bisa jadi kurus dan sakit-sakitan. Jangan. Kita harus sehat selalu. Ya, hati gembira, bersukacita. Karena itu firman bilang obat yang manjur. Ya. Jadi kita harus memperhatikan kembali apa yang telah kita capai selama ini. Pribadi kita gimana? Kita kalau mau maju di luar, kita sudah apa yang kita capai? Kalau masih kuliah mungkin kita sampai di mana? Ada kemajuan atau bagaimana? Evaluasi terus supaya ada peningkatan untuk berikutnya. Jadi jangan diam saja, jangan seperti 1 talenta masuk ke tanah, gali lubang, ditimbun. Jangan disembunyikan. Jadi kita harus selalu berkreasi untuk selalu maju, evaluasi apa yang perlu untuk lebih lagi meningkatkan apa yang ada pada kita. Jadi kita harus berpikir apa yang perlu kita perbuat agar nantinya dapat lebih berkembang lagi untuk selalu naik dan tidak turun itu. Karenanya Hagai 1 ayat 9 ini mengingatkan kita. Ya. Hagai 1 ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, dan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Jadi jangan diabaikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita kerjakan. Ya, God's calling masing-masing orang itu ada. Nah, itu jangan kita abaikan dengan fokus ke lain. Pemanya pekerjaan atau ya lain. Kita sekarang sebagai apa? Ditugaskan di mana? Lakukanlah itu. Lebih fokus lagi. Ya. Untuk memprioritaskan dahulu apa yang Tuhan telah percayakan akan pelayanan ini. Jadi kita harus lebih fokus kepada
Tuhan yang telah mempercayakan kita pelayanan yang kita lakukan sekarang ini. Untuk dapat berdampak bagi orang-orang di sekeliling di mana kita berada. Ya. Untuk itu perlu dikesampingkan dahulu keinginan pribadi kita untuk tetap fokus pada kepentingan serta panggilan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan punya sikap hati sebagai korban. Matius 25 ayat 24, firman Tuhan berkata demikian. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Artinya apabila kita hanya diberikan sedikit atau gereja kita masih belum besar, pada saat ini kita jangan langsung menyalahkan kondisi kita begini. Jadi jangan kita jadikan, oh kok jadi korban, kok saya Tuhan cuma kasih begini. Jangan. Sehingga merasa sebagai korban dari yang disalahkan. Kita harus ingat, sesuatu yang besar itu dimulai dari kecil. Kita jadi besar sekarang mulai dari bayi. Nggak langsung jadi besar begini. Kalau penciptaan lain itu dari Tuhan. Tapi normalnya ya kita harus mulai dari bayi sampai jadi besar begini. Begitu juga dengan ya usaha kita di marketplace ataupun di dalam pelayanan. Semua itu dimulai dari kecil. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah gelisah. Karena apa? Tuhan bilang, aku menyertaimu. Aku ini Allahmu. Kalau orang Surabaya bilang, percaya ora. Kita harus percaya dia El Shaddai. Bagaimana kita tidak percaya? Makanya kalau kita percaya, kuasanya akan bekerja pada saudara dan saya. Ya, kita ingat Lukas 16 ayat 10, firman-Nya berkata demikian, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau kita sudah dikasih yang kecil, kita sukses, pasti akan luar biasa. Begitu dikasih perkara besar. Tapi baru kecil aja sudah nggak bisa ya, bagaimana kita mengharapkan yang besar. Harus dimulai dari kecil, itu bagus, terus naik sampai mencapai yang besar. Dan yang keempat, kita harus percaya. Hagai 1 ayat 13 firman Tuhan berkata demikian. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang artinya apapun kondisi keberadaan kita atau mungkin gereja LTVC ini, kita selalu harus percaya bahwa Dia Tuhan selalu menyertai kita. Ya. Yakin dan percaya, imani. Karena 1 Tawarikh 28 ayat 20, ya, ini diteguhkan. Firman-Nya berkata demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkan hatimu dan lakukanlah itu. Jangan takut dan jangan tawar hati. Sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Apabila ayat ini memang untuk kita, maka kita tidak perlu takut ataupun menjadi tawar hati atas kekurangan kelemahan kita ini yang belum terpenuhi dengan optimal.
Karena memang semua manusia termasuk gereja di dunia ini tidak ada yang sempurna. Dan semuanya itu dimulai dari yang kecil. Jadi sebagai kesimpulan, mari kita syukuri dan kembangkan terus kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini dengan mengingat bahwa yang pertama kita sudah dipilih Tuhan. Yang kedua, harus perhatikan kondisi kita. Apa hasil yang telah kita capai? Jangan pernah tawar hati atau kendor, tetap terus maju dengan roh yang menyala-nyala. Tetap semangat gitu. Yang ketiga, jangan punya sikap hati sebagai korban. Itu akan menurunkan nilai Kristus. Artinya kita jangan meremehkan Tuhan, tapi harus selalu percaya kepadanya sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi yang penuh hikmat pewahyuan. Dan yang keempat, harus percaya akan penyertaannya. Karena kita perlu ingat janjinya. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya maupun gereja pilihan Tuhan, kita perlu lebih fokus lagi untuk bagaimana berusaha menghasilkan buah yang lebih banyak lagi, yang tetap dan baik, yang akan kita kembalikan atau persembahan kepada kemuliaannya, yang sudah menjadikan kita maupun LTVC ini ada sampai saat ini. Jangan pernah tawar hati atau kendor, tetapi teruslah maju dengan roh yang menyala-nyala, karena Tuhan sudah berjanji untuk tidak akan membiarkan kita, tapi akan menyertai kita serta gereja ini. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kembali kami datang sujud menyembah Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami telah dikuatkan dengan firman-Mu, yaitu kita diberikan pengertian bahwa kita sudah dipilih oleh-Mu. Kita harus memperhatikan kondisi kita. Kita jangan pernah bersikap hati sebagai korban. Dan kita harus percaya akan penyertaan-Mu Tuhan. Itu semua Tuhan akan memberikan kami pelita di dalam kehidupan kami pribadi maupun gereja ini Tuhan. Biarlah itu selalu menyertai kami di dalam kehidupan ini. Engkau berkati Tuhan, gembala dan istri serta keluarganya, anak-anaknya. Tuhan, berikan mereka hikmat pemahyuan dan pengertian agar pelayanan yang dipercayakan kepada mereka dapat dilakukan dengan seturut kehendak-Mu saja. Berikan mereka kesehatan yang baik dan damai sejahtera sukacita selalu ada dalam kehidupan mereka. Berkati juga seluruh jemaat, pekerja yang ada di gereja ini Tuhan. Biarlah gereja ini selalu berkembang dengan lebih baik lagi. Ada kesatuan hati di antara mereka. Engkau menjaga juga kesehatan mereka agar ada kekompakan yang membuat gereja ini menjadi kuat dan lebih maju lagi di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Allah yang Maha Kuasa, sumber segala mujizat, sumber segala berkat. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Firman Tuhan yang disampaikan kepada kita cukup luar biasa pada hari ini, di mana kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus yakin kita disertai Tuhan. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang suka menggerutu tadi. Jangan merasa seperti korban, tapi ternyata Tuhan itu memilih kita dan ingin memberkati kita. Oleh sebab itu kita harus kuat berjalan di dalam Tuhan. Baik, kita ambil waktu sejenak, kita renung sejenak kebaikan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan tadi, kita memang sudah dipilih oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan takut,
kita renungkan bahwasanya kita harus benar. Kita dipilih oleh Tuhan, oleh sebab itu kita melepaskan semua beban hidup kita karena Tuhan sudah menanggung di atas kayu salib. Renungkan sejenak apabila masih ada beban yang berat di dalam hatimu, di dalam dirimu, di dalam kehidupanmu. Lepaskan semuanya. Kita melakukan perjamuan kudus, kita menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Rahmat yang baru, hikmat yang baru, pengertian yang baru sehingga kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang kuat berjalan bersama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti. Kita ucapkan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan bersama-sama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Tapi sebelumnya kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kami mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu. Kami adalah anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk Indonesia, negara kami. Kau memberkati presiden, wakil presiden. Kau memberkati semua jajaran menteri, anggota legislatif, DPR, DPRD, dimanapun mereka bertugas Tuhan. Kau memberkati menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini yang takut akan Tuhan. Yang mengerjakan semuanya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa Kau memberkati GOB Tuhan. Pak Sudarmaji Said berserta istri, anak-anak, cucu mantu, semuanya Tuhan Kau berkati di dalam setiap langkah pelayanannya. Sehingga gereja GOB ini bisa berkembang terus Tuhan, sampai ke seluruh Indonesia. Tuhan berkati semua sahabat LTVC dimanapun berada, baik yang menyaksikan program kami lewat virtual, lewat online Tuhan. Kami berdoa dan kami sangat yakin Tuhan menyertai semua sahabat LTVC. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terima kasih atas anugerah-Mu kepada LTVC yang terus melayani Engkau Tuhan. Biarlah rahmat-Mu, hikmat-Mu, kuasa-Mu yang menyertai kami di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini saatnya kita akan mengakhiri ibadah kami. Arahkan hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya.